Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya tidak akan bicara panjang lebar. Segera saja di video berikutnya adalah pengakuan jujur dari pemilik pondok pesantren yang dulunya mukhibinnya seorang Habib, sekarang taubat ya. Beliau itu menjadi mukhibin cukup lama puluhan tahun dan sekarang taubat, dan dengan jujur beliau mengatakan keburukan dan kejahatan Habib yang dulu diikutinya. Untuk itu tidak lama-lama ayo kita tonton videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan Wong Banyumas. Ada banyak YouTuber ini, ada Guset Channel, ada Panji Jakarta Mataram, John Akhirat, dan HP Nusantara. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bersama dengan beliau, Haji Abdul Fattah Hasan yang di Banyumas, akrab kita sebut dengan Gus Hasan. Beliau pengasuh pondok pesantren Solihah, Desa Tambak Sari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Gus Hasan ini dulu adalah Mukibin Tulen, 24 karat. 24 lebih. Bahkan mungkin lebih gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang setelah ada tesisnya Kiai Madudin Usman, ada polemik tentang habaib dengan segala macam problematika masalahnya, beliau sudah tidak lagi menjadi mukibin. Kalau dulu mungkin setiap hari pondoknya menjadi markas tabib, markas para keturunan imigran dari Yaman. Alhamdulillah hari ini sudah tidak lagi. Lah kita akan berbincang-bincang dengan beliau seputar pengalamannya Gus Hasan selama bergaul dengan mereka. Sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Jadi jenengan dulu mukibin bener ya Gus ya? Seperti itulah. Dulu itu waktu masih menjadi mukibin, berapa kali sehari para Habib itu datang ke pondok jenengan? Itu sejak saya belum ada pondok malah itu. Masih bujangan itu hampir tiap hari. Hampir tiap hari? Tiap hari. Itu. Ngapain itu mereka? Kalau awal datangnya katanya silaturahmi atau apa, tapi setiap kali ngobrol sana sini ya ujung-ujungnya pasti kita tahu lah, ujung-ujungnya harus ada sangu kayak gitu. Oh. UUD. Ujung-ujungnya dawir. Ya. Ujung-ujungnya dawir. Itu semenjak jenengan masih bujangan tuh tahun berapa? Tahun 2000 kayaknya saya meninggal kan 2003. Jadi sejak zamannya juga sudah banyak habaib. Meninggal itu akhirnya kan saya yang meneruskan karena yang tempatnya itu di situ gitu. Meneruskan ngurusi Habib gitu ya. Akramudef. Ya ketika itu siapa lah ya yang tidak senang pondoknya dikerumunin Habib, ya sih kita maklumi sekali. Senang pusing gitu. Pusingnya gimana? Ya itu UUD itu. Ada pengalaman menarik nggak terkait UUD itu yang jenengan mungkin pengalaman yang tidak bisa dilupakan? Kalau pengalaman banyak sekali banyak sekali karena misalkan berpuluh-puluh tahun. Misalkan salah satu contoh. Nah, salah satunya ini seperti ini. Pernah saya itu kedatangan rombongan Habib yang waktu itu datang silaturahmi
Terus ujung-ujungnya saya ditarik, disuruh masuk ke kamar, ditanyakan, Gus, antum ini mahabbah dengan Rasulullah apa tidak? Gitu. Ya orang Islam manapun ketika ditanya mahabbah apa tidak pasti jawabannya ya mahabbah. Mengharapkan syafaat dari Nabi apa tidak ya pasti mengharapkan. Nah, antum tahu saya ini cucunya kan kayak gitu. Sekarang saya datang ini untuk menguji sampai di mana mahabbahnya antum kan kayak gitu. Ya biasa larinya itu minta disediakan dana, terus awalnya minta apa nih, mau khol ada kambing 2 kayak, karena nggak ada, minta disiapkan dana yang kalau nggak ada ngutang, masa demi cucunya Rasulullah, demi membuktikan mahabbah atau demi mengharapkan syafaat hanya urusan apa nyari uang saja nggak bisa. Berarti hanya segitunya cintanya kepada Rasulullah kayak gitu, yang akhirnya disuruh ngutang-ngutang kan kayak gitu. Tenang saja kalau ngutang untuk keperluannya Rasulullah kan pasti nanti ada ganti kayak gitu. Yaitu salah satunya itu, dan masih banyak sekali kayak gitu, yang lainnya. Kalau pengalaman yang manis ada nggak? Pengalaman yang manis, iya paling itu. Saya itu 4 tahun itu jadi mengikuti tabib itu. Torik, Jadi torik. istilahnya itu. Penunjuk jalan ya. Itu kalau Kemana saja itu, Gus? itu dulu seringnya di daerah Jakarta, Bekasi, yang kita datangi nggak tanggung-tanggung. Itu ada Anas Urbaningrum, MSK, kan orang-orang inilah, orang-orang besar. Tapi dapat komisi kan? Dapatnya gede, tapi ya kita kalau udah dapat itu ya paling-paling kita apa makan, rokok, lain itu ya kita nonton aja. Itu ya, jam juga sebenarnya. Oke, itu ini sih dari mantan mugibin yang lain. Saya pernah dengar katanya ada banyak habib yang habis minta-minta dapat duit terus digunakan untuk mabok, untuk dan banyak yang maksiat lah. Itu kalau yang dengan panjangan ada menemui pernah gitu nggak? Ada itu. Ada. Memang benar ya. Memang itu benar yang seperti itu. Tapi pernah nggak ditegur sama jenengan? Ya kalau waktu itu ya kita tahu salah tapi karena kembali lagi sebelum ada tesis kan kita husnudon. Kan kayak gitu, walaupun salah namanya habaib, wah nanti pada saatnya tetap bakal kembali gitu. Jadi bakal kembali bener lagi, tetap nantinya husnul khotimah dan dapat memberikan pertolongan pada kita kayak gitu. Itu dulu. Jadi kita diam. Cuma saya juga pernah jadi ada kisah itu sampai bentrok sama habaib juga pernah. Jenengan yang bentrok? Gimana tuh ceritanya, Gus? Menarik mungkin tuh. Jadi awalnya itu setelah kita datang ke tempatnya MS Kaban di Jakarta waktu itu dijanjikan dana untuk sholawatan, tapi karena janjinya minggu depan kayak gitu harus datang lagi, sementara saya kan ada rutinan di pondok, akhirnya nggak bisa ikut. Nah karena nggak bisa ikut, dimintai tolong sama Habibnya itu untuk mencarikan rentalan kendaraan yang katanya cuma 1 minggu, tapi ternyata sampai 40 hari. Dan 40 hari itu kendaraan rental ini dikembalikan dalam kondisi yang kotor, bannya bocor, dan uang rentalnya itu tidak atau belum diberikan, cuma janji aja, besok saya datengin, nanti malamnya saya datengin, besok lagi, pokoknya intinya terakhir itu malah ditinggal pergi. Sampai akhirnya
Jadi awalnya saya ada motor itu dipakai sama anaknya Habib itu. Akhirnya motor saya ambil, lah dia ngancam-ngancam, Gus antum mana laporkan ke polisi lah ya. Habib laporkan saja kalau memang ini wong atas nama di STNK, BPKB kan atas nama saya. Oh kalau begitu antum mana doakan ini, antum kualat apa. Ya Habib, antum tukang doa, saya pun bisa doa, nanti biar doanya siapa yang diterima sama Allah, karena saya yakin kayak gitu. Masa saya bener mau inilah, mau kena kualat dan kayak gitu. Dan alhamdulillah ya sampai sekarang sehat-sehat saja. Bahkan yang mendoakan saya ya yang apa itu istilahnya yang nyupatani kayak gitu. Malah waktu itu akhirnya banyak masalah dan akhirnya datang minta maaf. Gitu saya. Berarti doanya lebih manjur jenengan daripada Habib itu. Walau alam. Nyatanya jenengan nggak kualat. Anjir. Oke, itu diantara pengalaman getir Gus Hasan ya. Selama berarti berapa puluh tahun? 20 tahun berarti? Lebih itu lebih. Jadi insya Allah kalau masalah triknya untuk gawir apa saya itu paham. Kayak gitu banyak. Biasanya gimana Gus banyak triknya? Bisa lah. Ada yang pura-pura jadab kayak gitu. Oh, jadab itu gemblung. Biar dianggap sakti gitu. Jadi misalnya ada KIA yang kita target kayak gitu, nanti berembuk dulu ini misalnya di pasar atau di mana, nanti kita yang datang duluan, ini Habib yang pura-pura jadab nanti terakhir. Setelah kita datang nanti begitu ini Habib yang pura-pura jadab datang, kita istilahnya ngepuk meninggikan lah. Alhamdulillah berkah ini berkah ke Sohibul Baitnya lah. Berkah ini kedatangan Habaib yang jadab ini doanya makbul. Ya kayak kalau istilah sekarang buser, dibuseri gitu, diglorifikasi, mungkin Habib sakti, Habib mandi gitu kan. Intinya ya biar keluarnya banyak lah kayak gitu. Intinya itu. Oh, pakai trik juga ternyata ya Gus ya. Oh iya itu pakai trik. Wah, pakai keren. Oke. Itu dulu Jan hampir tiap hari ya pondokin jenengan. Hampir tiap hari. Nah, sekarang setelah ada geger-geger isu nasab mereka ternyata palsu atau bukan nasabnya Rasulullah SAW, itu sejak kapan? Entah dulu, masih ada nggak sampai hari ini yang suka ke pondoknya? Kalau sekarang ya paling ada 1-2 itu, tapi sudah tidak mau membicarakan masalah nasab, jadi pure datang silaturahmi terus ini bawa dagangan gitu. Karena saya dari awal udah ngomong kalau jenengan bicara masalah nasab otomatis keyakinannya udah beda. Kan kayak gitu. Sudah jangan sampaikan terus terang ya. Saya udah nggak percaya lagi gitu. Seperti itu. Udah kalau mau datang niatnya silaturahmi saja nggak masalah. Berarti udah nggak berani jabir lagi ya? Alhamdulillah tidak. Oke. Itu sudah berapa lama pondok jenengan tidak lagi didatangi Habib? Sejak ini acara haul itu. Waktu jenengan ngundang Kiai Imaduddin Utsman. Betul. Berarti belum lama dong? Ya sekitar 5 bulanan apa ya? Sekitar Agustus itu kan, Agustus. Oh Agustus ya? Iya Agustus, September, Oktober, November. Ya 4 bulan. Yang bisa dikatakan free lah ya? Tidak lagi tenang, udah tenang. Dulu nggak tenang ya? Nggak tenang. Didatangi mereka ya? Malam-malam kadang-kadang sudah harus nungguin, nyiapin ada kopi apa pulangnya harus nyiapin ansopnya. Nah ini kan nggak tenang. Jadi tinggal di tempat sendiri tapi perasaan ini selalu was-was. Seperti terteror berarti ya? Betul. Oke. Berarti belum lama nih Gus Hasan merdeka dari teror dalam tanda petik.
teror para kabib yang datang, yang tadi ujung-ujungnya tawir. Oke, sekarang saya ingin tanya dengan panjenengan, Gus. Nggih. Sejak kapan kenal dengan tesisnya Kiai Madudin? Dan kemudian memutuskan mengundang beliau untuk hadir pada acara Kholeah Baih panjenengan itu. Nggih. Nggih, sebetulnya awalnya kan sudah lama ada keraguan gitu di dalam hati lah nggih. Sebelum tesis? Nggih, sebelum itu pun sebetulnya sudah lama ada keraguan loh. Katanya masih cucu Nabi, dzurriyyah Nabi, tapi kok akhlaknya seperti ini. Beda sekali dengan apa yang disampaikan di dalam hadis atau apa, ini kan kok jauh sekali. Cuma karena yaitu kembali lagi dasarnya husnudzon. Iya. Akhirnya kita diam saja. Nah, dengan adanya mulai rame tesis Kiai Madudin ini, jadi semakin apa nih? Oh, barangkali ini satu jawaban lagi, satu jawaban bahwa sebetulnya mereka itu bukan dzurriyyah Nabi, karena kalau dilihat dari akhlaknya, dari pembicaraannya itu benar-benar jauh, benar-benar jauh. Istilahnya apa, kita ngikutin tapi kok tidak bisa ngambil pelajaran sedikit pun dari mereka, kan kayak gitu. Iya. Jadi semboyan mereka itu ada salah satu habib itu yang sempat menyampaikan ini semboyannya hub tekeken gitu. Hub tekeken. Jadi istilahnya hub selagi masih mahabbah sama habib, masih ada kiai atau siapa yang masih mahabbah, itu secepatnya kita tekek. Jadi istilahnya bagaimana kita dapat dari mereka sebanyak-banyaknya. Peras. Mumpung belum kedatangan habib yang lainnya kayak gitu. Oh, ini saya baru dengar nih. Hub tekeken. Gitu. Berarti orang-orang yang menjadi mukibin siap-siap ditekek gitu. Gitu. Nah, ya. Hub itu kan cinta. Ketika masih mencintai kita, peras lah gitu. Mumpung belum ada habib yang lain yang datang. Oh, berarti di antara mereka terjadi persaingan juga dong. Oh, betul, persaingan. Persaingan mendapatkan mukibin ya. Anjir. Oh, baru tahu juga nih di antara mereka ternyata saling berlomba untuk nekak ya. Saling berlomba untuk mencari simpatisan mukibin ya. Anjir. Yang kemudian ujung-ujungnya ditekak tadi itu. Diambil manfaat. Betul, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin ya. Ya Allah ya Karim. Ya ini yang untuk para mukibin nih ya. Ini pengalaman langsung dari beliau nih, bukan kaleng-kaleng. 25 tahun lebih berarti menjadi mukibin. Ada jargon, itu jargon yang mengatakan Habib sendiri ya. Istilah itu. Ada Habib yang seperti itu mengatakan seperti itu. Ya, artinya kalau Anda masih menjadi mukibin, berarti Anda siap-siap tekaki setiap hari gitu. Sampai kapan tuh nekaknya itu? Jadi sampai dia hubnya hilang, sampai sadar. Sampai nggak ada yang ditekak ya? Anjir. Sampai tidak ada yang diperes lagi? Anjir. Allah ya Karim. Alhamdulillah min dzalik. Oke, sekarang gimana dengan Gus? Dengan mereka? Apakah masih percaya seperti dulu bahwa mereka adalah mengaku keturunan Nabi, atau sudah sama sekali tidak percaya? Kalau saya sampai saat ini saya sampai ke satu kesimpulan, hakul yakin bahwa mereka itu bukan cucu Nabi, bukan dzurriyyah Nabi. Saya yaitu tadi dari dari akhlaknya, dari tingkah lakunya, ucapan-ucapannya, kan kayak gitu. Menurut saya kalau emas ditaruh dimanapun nggak usah promosi ya tetap saja jadi emas. Tapi ketika mereka promosi malah kita harus tanda tanya. Iya. Harus tanda tanya. Apalagi setelah kita dengar tesisnya Kiai Madudin, alhamdulillah saya sendiri sangat berterima kasih. Berarti menambah keyakinan. Gitu. Aku yakin tadi itu. Kita jadi
aku yakin bahwa mereka itu bukan. Tapi saya itu tidak percaya, bukan berarti saya benci, itu tidak. Cuma saya tetap tidak cocok dengan pengakuannya. Gitu. Saya tidak cocok dengan pengakuannya. Sebagai manusianya saya tidak ada kebencian. Dasar saya itu ya itu kembali lagi kepengin mengingatkan lah bahwa kalian itu bukan dzurriyyah Nabi. Kenapa harus memaksakan diri, padahal ditinjau dari fakta, data semua mengatakan bukan gitu. Kalau memang sebagai siapapun kalau akhlaknya bagus, insya Allah semua bakal menerima kan gitu. Oke, terima kasih Gus. Terakhir, mungkin sampaikan, ini pasti yang nonton banyak para kabir. Ada hal yang mungkin Gus Hasan ingin sampaikan, pesankan kepada para kabir terkait dengan polemik, fenomena, fakta, bahwa sudah banyak sekali orang yang tidak percaya dengan mereka bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Itu tadi sebetulnya kalau mereka mau mengakui saja, insya Allah kan kita masih tetap bisa menerima dengan catatan ya, perbaiki akhlaknya. Kita bukan dasar kebencian, tapi dasarnya saling mengingatkan, watawasau bil haq, kan kayak gitu, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Karena pengakuan panjenengan sebagai cucu Nabi ini membawa konsekuensi. Konsekuensi apa? Kita selaku umat Islam ini harus wajib untuk menghormati kan kayak gitu. Nah ini konsekuensinya ketika apa yang panjenengan akui itu salah, naudzubillah min dzalik, kan dosanya itu luar biasa. Kan kayak takutlah takutlah bahwa setelah kehidupan ini kita bakal mempertanggungjawabkan apa yang menjadi perbuatan kita semua. Kan kayak gitu. Oke, terus terakhir lagi, mungkin kan sekarang ini walaupun sudah sangat banyak sekali ya NU, warga NU yang tersadarkan, sudah pada tingkat hakul yakin bahwa para Habib ini bukan dzurriyyah Nabi, tapi kan masih ada juga, ya mungkin juga masih banyak juga hitungannya yang masih percaya, masih menjadi mukibin para Habib-Habib dari Yaman ini. Gus Hasan mungkin juga ingin menyampaikan, punya pesan apa yang ingin disampaikan kepada para NU, Gus, warga NU, santri NU yang masih percaya kepada Habib. Untuk para Gus, Kiai yang mungkin sekarang masih katakan muhibin monggo lah kita kembali ke hati nurani kita, terus kita selaku warga pribumi mestinya ini kita harus lebih mengutamakan kesepuhan kita sendiri yang notabene-nya mereka direndahkan kan kayak gitu, yang notabene-nya direndahkan. Monggo artinya kita bertanya pada hati sanubari kita masing-masing, insya Allah kayak gitu. Saya yakin jenengan lebih paham. Rasulullah SAW sendiri kan sudah jelas di situ bahwa istuli utamima makarimal akhlak, dan panjenengan pasti lebih paham. Kalau masalah kajian-kajian, insya Allah jenengan juga paham. Tapi kembali monggo dilihat akhlaknya. Insya Allah kalau jenengan melihat sampai ke situ tanpa ada kebencian, insya Allah jenengan bakal mengakui lah, bakal segera sadar. Udah pokoknya
polemik ini pasti nanti bakal membongkar bahwa habaib itu bukanlah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang bisa menghentikan lagi. Daripada jenengan nanti malah malu, lebih baik sekarang udah segera kembali kita bela selaku warga Nahdliyin, kita membela harkat martabat Nusantara, bangsa dan negara. Ya, saya kira itu Gus. Terima kasih atas berbagi pengalamannya. Saya kira ini ditonton oleh banyak orang dan akan sangat bermanfaat bagi banyak orang, khususnya warga NU di seluruh Indonesia. Sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa ini bukan sedang membenci Ahlul Bait, bukan sedang membenci siapapun, tapi justru kita sedang mencintai semuanya. Kita sedang mencintai bangsa dan negara, di mana kita sebagai warga NU kan dididik oleh Mbah Hasyim Asy'ari, hubbul waton minal iman. Pecinta tanah air adalah sebagian dari keimanan. Salah satu bentuknya adalah bagaimana kita melawat, menjaga terhadap siapapun yang ingin merusak negara ini. Ya, cinta kan harus ada buktinya kan, Gus. Kita cinta terhadap teman, terhadap pasangan kita, hanya ngomong cinta ketika yang kita cintai diganggu, dirusak orang, kok kita diem, bukan cinta namanya kan. Munafik namanya. Atau cinta gombal mungkin. Betul. Karena kalau menurut saya saja, dasar husnudon itu sudah nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai. Setelah adanya data-data yang ini, husnudon sudah nggak bisa dipakai. Ini lagi. cabai kan umumnya rasanya pedas, Gus ya. Di husnudoni gula ya tetap pedas saja ini. Betul, betul. Cabai tetap cabai saja. Mau di husnudoni sebagai garam atau gula, ya nggak akan berubah menjadi manis atau asin. Nah, mungkin gambaran seperti itu. Baik, terima kasih Gus Hasan atas apa yang tadi sudah diceritakan. Demikian bincang-bincang kami dengan Gus Hasan, pengasuh Pondok Pesantren Solihah, Desa Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.